Percobaan. Benda bergetar sebagai sumber bunyi. Tujuan praktikum. 1. Menjelaskan penyebab timbulnya bunyi. 2. Menjelaskan cara perambatan bunyi. Tutuplah mata dengan sapu tangan setelah siap. Teman yang memegang sendok mengetukkan sendok pada mangkok secara berganti. Dapatkah mendengar bunyi yang dihasilkan pada jarak 1 meter? Suara terdengar keras sekali. Pada jarak 3 meter, suara terdengar keras. Pada jarak 6 meter, suara terdengar kurang jelas. Pada jarak 9 meter, suara terdengar lirih. Pada jarak 12 meter, suara terdengar makin lirih. Selanjutnya percobaan kedua dengan telinga kanan yang disumbat dengan kapas. Dapatkah kita mendengar suara dengan jelas? Setelah siap, teman yang memegang sendok mengetuk sendok pada mangkok secara berganti. Dapatkah kita mendengar bunyi yang dihasilkan? Pada jarak 1 meter bunyi terdengar jelas. Pada jarak 3 meter bunyi terdengar agak jelas. Pada jarak 6 meter bunyi terdengar agak jelas. Pada jarak 9 meter bunyi terdengar kurang jelas. Pada jarak 12 meter bunyi terdengar kurang jelas. Selanjutnya percobaan ketiga dengan telinga kiri yang disumbat dengan kapas. Dapatkah kita mendengar dengan jelas? Pada jarak 1 meter, bunyi terdengar jelas. Pada jarak 3 meter, bunyi terdengar agak jelas. Pada jarak 6 meter, bunyi terdengar agak jelas. Pada jarak 9 meter, bunyi terdengar kurang jelas. Pada jarak 12 meter, bunyi terdengar kurang jelas. Kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa kita masih dapat mendengar bunyi pada jarak 1 meter, 3 meter bahkan sampai 9 meter. Karena bunyi merambat melalui udara, kemampuan pada setiap orang tidak sama, begitu juga kepekaan telinga kanan dan telinga kiri terhadap rangsangan berupa bunyi atau suara. Terdapat perbedaan atau tidak kesamaan. Kuat lemahnya bunyi juga tergantung pada banyaknya sel yang mengirim impuls ke otak. Percobaan, struktur dan fungsi telinga. Tujuan praktikum untuk mengetahui bagian-bagian yang menyusun telinga beserta fungsinya. Apakah kalian tahu bagaimana kita bisa mendengar? Kita bisa mendengar karena memiliki telinga. Telinga adalah organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera pendengaran dan organ yang menjaga keseimbangan tubuh. Telinga merupakan organ yang berperan terhadap pendengaran suara atau bunyi. Hal ini dapat terjadi karena telinga memiliki reseptor khusus yang berfungsi untuk mengenali getaran suara. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. Ada daun telinga, saluran telinga, membran Tiffany, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, saluran setengah lingkaran, dan koklea. Di telinga bagian luar ada daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga, sedangkan saluran telinga berfungsi mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga agar terhindar dari infeksi atau penyakit lain, serta meneruskan gelombang suara ke membran Tiffany atau rumah siput. Di telinga bagian tengah ada membran Tiffany dan tulang telinga. Membran Tiffany atau gendang telinga untuk menangkap gelombang suara dan merubahnya menjadi getaran suara yang diteruskan ke tulang telinga. Sedangkan tulang telinga terdiri dari tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Fungsi tulang telinga adalah untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke koklea. Selanjutnya di telinga bagian dalam ada saluran eustasius, saluran setengah lingkaran, dan koklea.
Saluran eustasius berfungsi untuk menjaga telinga tengah tetap sehat dengan menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga. Saluran setengah lingkaran atau semisirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Kemudian koklea. Koklea atau rumah siput adalah saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalamnya terdapat organ korti yang berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran suara. Koklea berfungsi merubah getaran tersebut menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke saraf pendengaran untuk diterjemahkan di otak. Mekanisme sistem pendengaran. Yang pertama, gelombang suara masuk ke telinga luar dan menggetarkan gendang telinga. Yang kedua, getaran gendang telinga diteruskan ke tulang pendengaran di telinga tengah. Yang ketiga, getaran suara berjalan melalui tulang pendengaran ke telinga dalam. Yang keempat, getaran suara mencapai rumah siput di telinga dalam dan menggerakkan sel-sel rambut. Yang kelima, sel-sel rambut mengubah getaran menjadi sinyal listrik. Yang keenam, sinyal listrik berjalan melalui saraf pendengaran ke otak. Dan yang terakhir, otak menerjemahkan sinyal-sinyal listrik menjadi suara yang didengar. Itulah tadi video dari saya mengenai modul 6 kegiatan praktikum 3 telinga. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.